Ibu berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Elia. Nah, hari ini kita mau belajar kembali, yaitu pembelajaran kelas 2, yaitu pembelajaran 11 disiplin di lingkungan kita. Anak-anak bisa buka bukunya ya di halaman 123. Sudah buka buku belum? Oke. Nah, di situ ada temanya, yaitu pelajaran 11 disiplin di lingkungan kita. Pembelajaran ini akan dibawakan oleh Ibu Meta. Nah, kita panggil ya Ibu Meta. Hai Ibu, gimana kabarnya? Baik. Oh, puji Tuhan. Nah, ini dia anak-anak Ibu Meta yang akan membawakan pembelajaran kelas 2 hari ini. Selamat menyaksikan ya. Silakan. Shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Pastinya kabarnya luar biasa. Harus tetap semangat. Ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pelajaran 11 tentang disiplin di lingkungan kita. Bahan dari Alkitabnya kita akan melihat bersama-sama dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Coba dibuka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, kita akan memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh belajar tentang lingkungan kita. Biarlah Tuhan menyertai di dalam pembelajaran pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Setelah berdoa, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian burung-burung di pohon. Burung-burung di pohon puji Tuhan, kembang-kembang di kebun puji Tuhan, dekat mereka di surga puji Tuhan, mati saya kami juga puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, kembang-kembang di kebun puji Tuhan, dekat mereka di surga puji Tuhan, mati saya kami juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Ada banyak pohon dan tanaman bunga di lingkungan dekat rumahku. Pulang sekolah, kami suka bermain di halaman dan di lapangan dekat rumahku. Bermain bola, naik sepeda, dan bermain di lapangan adalah menyenangkan. Alangkah indahnya lingkungan tempat kami bermain. Tempatnya bersih dan rapi, bermain menjadi menyenangkan. Pohon di dekat rumahku ada burung gereja. Lihat, ada pada gambar ini anak-anak, ada burung gereja yang kadang-kadang turun ke bawah. Aku sering memberinya beras untuk dimakan. Tuhan Allah telah menciptakan seluruh bumi dengan baik dan indah. Oleh karena itu, aku akan menjaga lingkungan dengan baik dan menyenangkan. Nah, sekarang di sini ada gambar. Alangkah kalau indahnya kalau lingkungan bersih, hijau dan aman. Nah, kita di sini diberi tugas untuk mewarnai gambar ini. Nah, ini menceritakan bahwa lingkungan kita ini sangat indah. Bila kita ini menjaga lingkungan dengan bersih, kita akan hidup dengan senang. Sekarang, bagaimana dengan lingkungan yang dekat dengan rumahmu?
Nah, sekarang di sini ada tugas, kita akan memberi tanda centang dan silang. Beri tanda centang jika ada yang ada di sekitar rumahmu. Beri tanda silang bila tidak ada di sekeliling rumahmu. Contoh di sini, pertanyaan nomor 1, pohon ada nggak di lingkunganmu, di sekitar rumahmu? Bunga, halaman, tempat sampah, ya, burung, selokan, tempat duduk, tempat bermain. Jadi kalau ada diberi tanda centang, kalau tidak ada diberi tanda silang. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya, lingkungan bersih dan indah. Lingkungan seperti apa yang kamu inginkan? Aku suka jika lingkungan tempat tinggalku. Nah, sekarang kita disuruh memberi tanda senyum dan cemberut dalam pertanyaan di bawah ini. Bila memang kondisinya benar, kita akan memberi tanda senyum. Bila belum ada, kita akan memberi tanda cemberut. Semua orang membuang sampah pada tempatnya. Sudah enggak lingkungan kita seperti itu? Jadi jangan orang lain saja yang membuang sampah pada tempatnya. Kita juga punya tanggung jawab yang sama, membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan yang kedua, memisahkan sampah plastik dan sampah dapur. Nah, kalau sampah dapur itu sampah yang basah ya, seperti daun dan sayuran yang batang-batangnya yang kita buang, itu adalah sampah dapur. Ketiga, tempat sampah tertutup. Sudah enggak tempat sampah kita tertutup? Kalau iya, kita akan memberi tanda senyum. Dan selanjutnya sampai nomor 8. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dapat kamu lakukan agar lingkunganmu bersih dan indah? Nah, sekarang di sini ada kata ayo lisai. Apa sih artinya? Lisai. Lihat sampah, ambil yuk. Nah, aku dapat melakukan. Misalnya sekarang meletakkan sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, ya. Nah, caranya ketika kita makan, bungkusnya kita buang di tempat sampah. Ketika kita berjalan, ada sampah, kita ambil, kita buang di tempat sampah. Jangan mengatakan itu bukan sampahku, Bu, aku tidak membuangnya, misalnya. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus punya rasa memiliki sekolah ini atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalau sudah, kita mewarnai gambar di bawah ini. Dari semua pertanyaan yang di atas tadi, banyak yang mana antara yang senyum dan yang cemberut. Itu diwarnai. Nah, sekarang Ibu mau ceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Pertama, Allah menciptakan manusia pertama yang bernama Adam. Adam diciptakan Tuhan dari tanah liat. Kemudian Allah memberikan teman kepada Adam yang bernama Hawa. Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Nah, Adam dan Hawa diberi tugas oleh Allah. Untuk apa? Menjaga lingkungan Taman Eden ini. Harus menjaga, memelihara dengan baik. Tujuannya apa? Supaya lingkungan ini tidak rusak. Nah, tanggung jawab itu tidak berhenti pada Adam dan Hawa, tetapi pada kita semua. Kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik, yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar kita.
Jadi kita harus punya tanggung jawab supaya lingkungan kita tetap bersih dan indah. Nah, sekarang kita akan pujikan satu lagu ya. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat nomor 337, kamu bisa nyanyi sendiri nanti di rumah. Nah, sekarang lingkunganku hijau. Lingkunganku hijau dan ada banyak pepohonan. Ada buah mangga, rambutan, jambu, ada juga berbagai jenis tumbuhan lainnya. Nah, sekarang dalam gambar ini, anak ini komen ya, aku turut menanam pohon bersama orang tuaku. Bagaimana dengan kalian? Sebagai anak Tuhan, apa saja yang pernah kamu lakukan untuk turut memelihara agar lingkungan hijau? Nah, sekarang ada tugas lagi, tulislah kata sudah dan belum pada kolom yang tersedia di bawah ini. Nah, apa yang sudah kamu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini? Misalnya, menanam pohon. Sudah kamu lakukan apa belum? Kalau sudah, berarti di situ dijawabnya sudah. Menanam bunga. Sudah enggak? Kalau sudah, ditulis di situ sudah. Nah, setelah kita menanam, kita harus rawat bunga itu, kita harus menyiram, memupuk, seperti itu ya. Kalau sudah memang harus ditulis sudah. Yang kelima, mengumpulkan daun untuk dibuat pupuk organik. Tahu pupuk organik? Pupuk organik itu adalah dari daun-daun yang sudah kering. Nah, setelah pertanyaan di atas dijawab, warnai gambar di bawah ini. Sudah melakukan atau belum melakukan? Nah, itu yang harus diwarna. Kalau memang banyak yang melakukan, berarti yang diberi warna adalah tanda senyum. Kalau belum, berarti yang diberi warna adalah tanda cemberut. Nah, sampai di sini cerita hari ini tentang pelajaran 11 tentang bagaimana kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Coba sekarang sikap berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan lingkungan untuk kami yang baik dan bersih, kiranya kami dapat menjaganya. Terima kasih Tuhan untuk tugas yang Tuhan berikan pada kami tentang menjaga lingkungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oh, masih ada teman-teman. Ya.
Jangan lupa minggu depan bawa kertas warna dan selotip. Oke, hai. Nah, gimana Ibu perasaannya? Lega? Iya, sudah menyampaikan ke anak-anak Iya. supaya anak-anak bisa melakukannya dengan baik tentang bagaimana menjaga lingkungan. Oke, anak-anak sudah mengerti semua ya pelajaran yang dibawakan oleh Ibu Meta. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan anak-anak bisa lakukan di dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih Ibu dan terima kasih buat teman-teman. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.